Mbak, lihat deh. Masa ada yang bilang sertifikat elektronik nggak aman sih? Terus datanya gampang dipalsuin, tanah bisa diserobot negara. Kalau gitu ngapain pemerintah nyuruh kita buat ganti ke sertifikat elektronik? Sebenarnya nggak ada hubungannya antara sertifikat elektronik sama kehilangan tanah yang sekarang menjadi isu di masyarakat. Dan masyarakat nggak perlu panik, karena sebenarnya sertifikat elektronik itu malah memberikan keamanan yang lebih. Karena yang pertama, datanya tersimpan di database nasional, kemudian tidak mudah hilang, dan juga gampang dicek dan diakses di mana aja. Kalau dulu ingat bentuk sertifikat masih kertas, Itu ya? ya, itu tuh sebenarnya malah lebih berpotensi rusak, kebakaran, hilang, atau mungkin dipalsu. Tapi Mbak, kalau emang udah sertifikat elektronik semua nih, kenapa masih ada Kantor yang nerbitin sertifikat dengan belangko hijau? Ya, karena masih berproses ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, memang pada saat proses pengajuan di si pemohon ini bertepatan dengan masa transisi. Yang kedua, kita tuh memang sedang bertahap dari mulai Januari 2024 sampai Juli 2024, peralihan beberapa kantor petanahan beralih dari analog menjadi elektronik. Tapi prinsipnya semua nanti akan beralih ke elektronik pada saat layanan pemeliharaan data, misalnya kayak jual beli, waris, hibah. Di sisi lain, pemohon juga boleh mengajukan langsung, pemilik tanah bisa minta supaya sertifikatnya diganti belangkonya dari analog menjadi elektronik. Kalau saat pengurusan sertifikat nih, emang bisa ya kemungkinan luas tanah kita itu berkurang atau bertambah? Pada saat proses pengurusan sertifikat itu, pemilik tanah sudah dilibatkan dari awal, dari proses pengukuran maupun juga proses pemeriksaan berkasnya. Pemilik tanah tuh harus sudah memasang patok batas tanahnya dan juga harus sudah disetujui oleh tetangga batasnya gitu. Jadi tetangga batas harus hadir untuk tanda tangan. Kalau istilah kerennya kontradiktur delimitasi. Terus Mbak, kalau misalnya luas tanahnya lebih luas gimana? Kalau lebih luas itu perlu dicek dulu. Jadi kantor pertanahan harus melakukan analisa dulu, dan nanti pemilik tanah harus membuktikan kelebihan luasan tanahnya itu dari mana. Apabila tetangga batasnya nggak setuju, maka prosesnya nggak akan bisa dilanjutin. Terus Mbak, kalau kita ngerasa dicurangi dengan luas tanah yang kita punya, kita harus ngapain? Jangan takut, kalau kamu ngerasa tanah kamu luasannya berkurang atau mungkin malah bertambah, kamu bisa lapor ke kantor pertanahan terdekat lokasi tanah kamu berada. Hak kamu dilindungi asal kamu punya bukti yang cukup dan berani speak up. Dan kamu harus sering-sering main kantor BPN. Kalau gitu berarti nggak perlu was-was lagi tentang sertifikat elektronik ya Mbak? Betul.